Aku sering dengar istilah transportasi seamless. Sebenarnya itu apa sih? Transportasi seamless itu konsep perjalanan yang mulus dari titik asal ke tujuan tanpa hambatan, berarti saat pindah moda. Mulus gimana maksudnya? Contohnya gini, kamu berangkat dari rumah naik ojek online ke halte, lalu lanjut bus, terus sambung kereta. Nah, kalau jadwalnya terintegrasi, tiketnya bisa satu sistem, dan jarak perpindahannya dekat serta nyaman, itu namanya seamless. Oh, jadi fokusnya di perpindahan antar moda ya? Betul, bukan cuma pindah moda, tapi juga kemudahan akses, waktu tunggu singkat, informasi jelas, dan pembayaran terintegrasi. Berarti kalau harus beli tiket berkali-kali dan nunggu lama, itu belum seamless. Iya, itu masih terpisah-pisah. Seamless itu bikin perjalanan terasa seperti satu rangkaian, bukan potongan-potongan. Keuntungannya apa buat pengguna? Banyak, lebih hemat waktu, stres berkurang, biaya bisa lebih efisien, dan orang jadi lebih mau pakai transportasi umum. Kalau buat kota, kemacetan bisa turun, polusi berkurang, dan sistem transportasi jadi lebih efektif. Wah, berarti idealnya semua kota menuju ke sistem seamless ya? Iya, makanya sekarang banyak kota mengembangkan integrasi antar moda, halte terpadu, dan sistem pembayaran digital. Sekarang aku paham, seamless itu bikin perjalanan terasa nyambung tanpa ribet. Nah, tepat sekali. Kalau di kota kita, menurutmu sudah mulai seamless belum? Sudah ada arah ke sana, tapi belum sepenuhnya. Integrasinya masih parsial. Parsial itu maksudnya, misalnya halte sudah dekat dengan stasiun, tapi jadwalnya belum sinkron. Jadi orang tetap menunggu lama. Oh iya, aku pernah nunggu bus hampir 20 menit padahal keretanya baru saja datang. Nah, itu contoh belum seamless. Idealnya, begitu turun kereta, bus datang tidak lama setelahnya. Berarti perlu koordinasi antar operator ya? Betul, operator, pemerintah, bahkan penyedia aplikasi digital harus kerjasama. Aplikasi juga berpengaruh, sangat. Dengan aplikasi, orang bisa lihat rute, jadwal real-time, bahkan estimasi kepadatan. Kalau semua itu ada, orang jadi lebih percaya pakai angkutan umum ya. Iya, karena kepastian itu penting. Orang paling tidak suka ketidakpastian waktu. Selain jadwal, apalagi yang penting? Konektivitas fisik, jalur pejalan kaki yang nyaman, akses difabel, penunjuk arah yang jelas. Kadang pindah halte saja harus nyebrang jauh dan tidak ada trotoar. Itu membuat orang malas. Seamless itu juga soal kenyamanan perpindahan. Berarti bukan cuma soal kendaraan, tapi juga infrastrukturnya. Tepat, transportasi itu sistem, bukan sekadar moda. Bagaimana dengan tarif? Integrasi tarif juga kunci. Satu kartu atau satu aplikasi bisa untuk semua moda. Seperti kartu uang elektronik itu. Ya, tapi lebih terintegrasi lagi. Misalnya tarif dihitung berdasarkan jarak total perjalanan, bukan per moda. Jadi lebih adil buat penumpang jarak jauh. Benar, dan mendorong orang tidak ragu berpindah moda. Kalau di luar negeri sudah banyak ya? Sudah. Banyak kota besar menerapkan tiket terpadu dan jadwal terkoordinasi. Pasti butuh biaya besar. Awalnya iya, tapi manfaat jangka panjangnya besar. Seperti mengurangi macet, ya, dan juga meningkatkan produktivitas kota. Produktivitas, kalau orang tidak habis waktu di jalan, waktu itu bisa dipakai untuk hal lain. Masuk akal juga. Selain itu, lingkungan juga lebih terjaga. Karena kendaraan pribadi berkurang. Betul. Emisi turun, kualitas udara lebih baik. Berarti seamless itu bukan cuma soal kenyamanan, tapi juga keberlanjutan. Persis, itu bagian dari transportasi berkelanjutan. Menurutmu tantangan terbesarnya apa? Koordinasi antar lembaga dan konsistensi kebijakan. Sering ganti kebijakan ya? Kadang begitu. Padahal sistem transportasi butuh visi jangka panjang. Peran masyarakat ada juga, ada. Kalau masyarakat mau beralih ke angkutan umum, sistem makin hidup. Tapi orang sering gengsi naik angkutan umum. Makanya kualitas layanan harus bagus supaya citranya naik. Seperti bersih, aman, dan tepat waktu. Ya,
3 itu penting. Keamanan juga ya, sangat penting. CCTV, penerangan, dan petugas. Kalau aman, orang lebih tenang. Benar, seamless itu juga rasa aman dari awal sampai akhir perjalanan. Menarik juga ya, ternyata luas konsepnya. Transportasi memang kompleks, tapi dampaknya langsung terasa. Kalau kamu bisa memilih, perbaikan apa yang paling duluan? Integrasi jadwal dan informasi real-time. Kenapa itu? Karena bisa diterapkan relatif cepat dengan teknologi. Tidak harus bangun infrastruktur dulu. Tidak selalu. Digitalisasi bisa jadi langkah awal. Lalu tahap berikutnya, integrasi fisik simpul transportasi. Seperti membuat hub terpadu, ya, terminal, stasiun, dan halte saling terkoneksi nyaman. Aku jadi membayangkan kota yang rapi dan mudah dijelajahi. Itulah tujuan akhirnya. Semoga kota kita bisa ke arah sana. Bisa, asal konsisten. Kalau masyarakat sudah merasakan manfaatnya, pasti mendukung. Biasanya begitu. Saat orang merasa mudah, mereka akan memilihnya. Berarti masa depan transportasi itu terintegrasi ya? Iya, terintegrasi dan berorientasi pada pengguna. Terima kasih penjelasannya. Sekarang aku jadi melihat perjalanan sehari-hari dengan cara berbeda. Sama-sama. Mulai besok, coba perhatikan alur perjalananmu. Baik, siapa tahu aku bisa merasakan mana yang sudah seamless dan mana yang belum. Itu cara terbaik memahami transportasi, dari pengalaman langsung. Berarti kalau dipikir-pikir, perjalanan nyaman itu bukan kebetulan ya, tapi hasil sistem yang dirancang. Betul, kenyamanan itu bisa direncanakan dan diukur. Sekarang aku mulai sadar, selama ini aku sering menyalahkan macet atau angkutan umum, padahal sistemnya yang belum terintegrasi. Itu pemahaman yang bagus. Banyak orang belum melihat dari sisi sistem. Kalau sistemnya seamless, orang tidak perlu mikir ribet setiap pindah moda. Iya, energi mental penumpang jadi lebih ringan. Energi mental, bayangkan kalau setiap perjalanan kamu harus mikir rute, tiket, waktu tunggu, dan risiko telat. Melelahkan, kan? Benar juga. Kalau semua sudah jelas, orang tinggal mengikuti alurnya. Nah, itu tujuan seamless, perjalanan terasa sederhana. Sekarang aku ingat, waktu di kota besar aku pernah naik transportasi umum yang serba terhubung. Rasanya lancar sekali. Itu contoh nyata sistem yang bekerja baik. Berarti bukan hal mustahil diterapkan di kota lain. Tidak mustahil, hanya perlu proses dan komitmen. Kalau semua pihak serius, hasilnya bisa terasa dalam beberapa tahun ya. Bisa, apalagi dengan teknologi sekarang. Aku jadi merasa transportasi umum itu sebenarnya solusi, bukan pilihan terakhir. Itu kesimpulan penting. Selama ini aku lihat transportasi umum cuma alternatif kalau tidak bawa kendaraan pribadi. Padahal di kota maju, justru jadi pilihan utama. Karena lebih praktis dan bisa diandalkan. Iya, orang memilih yang paling mudah. Sekarang aku paham kenapa integrasi itu sering dibahas dalam perencanaan transportasi. Karena dampaknya luas, ke waktu, ekonomi, dan lingkungan. Jujur, awalnya kupikir seamless cuma istilah keren. Sekarang terasa maknanya. Apa yang paling kamu tangkap? Seamless itu membuat perjalanan terasa sebagai satu kesatuan, bukan potongan yang melelahkan. Tepat sekali. Dan ternyata bukan cuma soal pindah kendaraan, tapi juga soal kenyamanan, informasi, tarif, dan keamanan. Pemahamanmu sudah lengkap. Kalau begitu, sebagai pengguna, kita juga bisa mendukung ya. Tentu, dengan mau mencoba dan memberi masukan. Setidaknya sekarang aku tidak asal mengeluh lagi. Itu sudah langkah besar. Aku jadi ingin lebih sering pakai transportasi umum dan merasakan perbedaannya. Coba perlahan. Dari situ kita bisa menilai. Terima kasih sudah menjelaskan sejauh ini. Sama-sama. Senang bisa berbagi. Sekarang kalau ada yang tanya transportasi seamless, sepertinya aku sudah bisa menjelaskan. Sepertinya bukan, bisa, tapi sudah bisa. Haha, iya juga. Intinya, perjalanan yang baik itu dirancang supaya manusia tidak merasa terbebani. Dan seamless adalah kuncinya. Baiklah, sekarang aku benar-benar paham dan setuju. Sistem seperti itu memang layak dikembangkan. Senang mendengarnya. Semoga ke depan kita makin sering merasakan perjalanan yang mulus, nyaman, dan terintegrasi. Amin. Dan perubahan besar selalu dimulai dari pemahaman kecil seperti ini.